Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar ya. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai ya, jadi hari ini materinya tentang nilai-nilai dalam keperawatan, etika dan legalitas hukum dalam keperawatan ya. Sebelumnya materi saya ini materi pertemuan keempat sebenarnya ya. Berhubung minggu yang lalu kita masuk materi ke-6 ya. Baik adik-adik sekalian ya, sebelum kita mulai silakan adik-adik lihat PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita mulai saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi outcome ataupun hasil yang diharapkan pembelajaran hari ini ya, adik-adik mampu memahami tentang nilai-nilai etik dalam keperawatan. Kemudian mampu memahami apa itu etika keperawatan ya. Kemudian masalah etik dan isu etika keperawatan ya. Kemudian mampu juga memahami legal etik ya. Proses legalisasi praktik keperawatan ya. Mampu memahami hukum dan fungsi hukum dalam keperawatan dan undang-undang keperawatan ya. Dan yang terakhir mampu memahami tentang perlindungan hukum dalam praktik keperawatan ya. Kita lanjut. Nah, oke, baik teman-teman. Ada empat aspek, ada 4 materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini teman-teman harus paham dulu tentang nilai-nilai dalam keperawatan ya. Yang kedua tentang legalitas keperawatan, yang ketiga etika keperawatan atau kode etik keperawatan ya, dan hukum keperawatan ya. Nah, oke, baik. Sebelum kita lanjut ya, di sini ada pertanyaan ya. Kira-kira apa itu nilai-nilai keperawatan? Siapa yang bisa memberikan argumen atau tentang nilai-nilai keperawatan? Silakan. Ayo, silakan. Apa itu nilai keperawatan? Mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya tentang nilai-nilai keperawatan ya. Silakan. Jangan takut salah ya teman-teman. Ayo. Ada, ayo. Silakan kasih pendapatnya tentang nilai keperawatan. Baik ya, mungkin teman-teman belum pernah mendapat materi ataupun belum pernah membaca tentang nilai-nilai keperawatan ya. Kita lanjut saja ya, langsung masuk ke konsep nilai-nilai keperawatan. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, sebentar.
Nah, oke, baik ya. Jadi sebelum kita memahami tentang nilai-nilai keperawatan, otomatis kita harus tahu dulu perawat itu profesi atau bukan ya. Jadi perawat itu sebagai tenaga profesional ya dalam melaksanakan tugasnya, maka diperlukan suatu sistem yang memimpin terlaksananya tugas ataupun asuhan keperawatan yang akan diberikan dan bertanggung jawab secara moral ya ataupun secara sikap profesinya ya. Kemudian di sini juga saya menampilkan apa itu nilai ya. Jadi teman-teman harus paham dulu ya. Nilai adalah keyakinan personal mengenai harga atas suatu ide, tingkah laku, kebiasaan ataupun objek yang menyusun suatu standar yang mempengaruhi tingkah laku ya. Jadi perawat sebelum memberikan pelayanan itu dia punya namanya itu tingkah laku ya, nilai-nilai yang harus dianut oleh perawat sebelum menjalankan asuhan keperawatan. Jadi dalam nilai-nilai keperawatan itu ada dua ya, ada dua nilai-nilai keperawatan. Yang pertama nilai personal namanya atau nilai pribadi yang utuh dan nilai profesional ya. Apa bedanya nilai profesional dengan personal? Ada yang tahu apa beda nilai personal dan nilai profesional? Ayo. Jangan segan-segan, kita belajar sama-sama. Tunjukkan kemampuan teman-teman. Yuk, silakan. Izin Pak, Silakan. Oke. nama saya Desi Suci Rahayu. Hmm. Kalau nilai personal itu nilai yang tertanam dari dirinya sendiri, Pak. Sedangkan kalau nilai profesional itu berdasarkan profesinya. Oke, sangat bagus ya Desi. Yang lain ada? Ada teman-teman lain? Ayo. Nanti saya kasih poin ya, saya kasih reward bagi teman-teman yang mau berbicara atau memberikan masukan ya, jangan segan-segan ya. Nanti kita akan diskusi. Si Desi sudah memberikan pendapat ya tentang nilai personal dan profesional. Ada teman-teman yang lain? Ayo. Mungkin dari yang lain ada lagi? Ayo. Baik ya, mungkin yang lain masih agak bingung ya. Jadi nilai yang personal, apa perbedaan nilai personal dan profesional? Yang pertama, nilai personal itu nilai yang ada pada diri individu, nilai yang terlahir sejak lahir sudah memiliki sikap nilai yang dianut oleh individu ya, oleh orang tersebut ya. Contoh seorang perawat harus memiliki nilai sikap empati, simpati dan caring ya. Itu nilai personal ya. Kemudian nilai profesional yang harus dimiliki oleh perawat ya. Salah satu yang saya sebutkan tadi itu ya. Kalau nilai profesional itu harus sesuai dengan kode etik profesinya masing-masing ya. Misalnya dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat dituntut perawat dituntut bersikap caring ya. Biasanya di rumah sakit tuh ada namanya 3S ya. Senyum, sapa, sentuh ya. Itu salah satu nilai dari profesional ya. Jadi perawat itu harus punya 3S ya. Ketika berinteraksi dengan pasien. Paham sampai di sini adik-adik atau ada sanggahan atau pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ya dalam
apa itu nilai yang harus ada dalam keperawatan ya. Nah, dalam praktiknya seorang perawat profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus didasarkan atas nilai-nilai dan kode etik yang sesuai dengan profesinya ya. Apa saja nilai-nilai tersebut ya. Ada 3 yang saya lampirkan di sini ya. Memiliki nilai maksud saya yang harus dimiliki oleh perawat ya. Yang pertama, seorang perawat itu harus punya nilai menghargai martabat individu tanpa prasangka ya. Bagaimana maksudnya ya? Jadi seorang perawat itu dalam berinteraksi dengan pasien maupun berhubungan dengan pasien harus menghargai ya apa yang dianut pasien, martabat individu pasien ya. Apa yang menjadi hak pasien. Kemudian yang kedua, melindungi seseorang dalam hal privasi. Nah, ketika seorang perawat memberikan asuhan keperawatan, ya seseorang perawat itu harus memperhatikan ya dari hal privasi ya. Apapun rahasia, apapun yang diberikan baik informasi maupun tentang hasil dari pemeriksaan pasien itu menjadi rahasia antara perawat dan pasien. Ya, itu nilai-nilai yang harus dianut atau dimiliki oleh seorang perawat. Oke, kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab untuk segala tindakan ya. Jadi kalau misalnya perawat memberikan tindakan baik secara mandiri maupun secara terstruktur ya, itu harus bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan harus bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik. Baik adik-adik, paham sampai di sini? Masih jelas suara saya? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, jadi perawat dalam menjalankan kewajibannya itu tidak terlepas dari nilai-nilai personal dan profesional, ya. Sehingga diperlukan adanya klasifikasi untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, ya. Jadi seorang perawat itu harus paham, ya, apa nilai-nilai yang harus saya punya, ya, apa sikap yang harus saya tunjukkan ketika saya merawat pasien, ya, dan apa saja yang harus saya lakukan sesuai dengan kompetensi saya, sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seorang perawat ya. Karena dalam melaksanakan asuhan keperawatan selain menggunakan ilmu keperawatan ya teman-teman, kita juga harus diperkuatkan oleh nilai yang ada dalam diri kita sendiri ya. Seperti yang saya jelaskan slide sebelumnya tadi ya. Jadi seorang perawat itu harus punya nilai-nilai personal ya, selain dari profesional, perawat itu harus punya nilai personal yang ada pada diri perawat itu ya. Karena seperti sifat sikap caring ya, sikap empati itu tidak bisa dibuat-buat ya. Itu real dari hati seorang perawat ya, atau sikap dari seorang perawat dalam memberikan pelayanan. Oke, paham atau terlalu cepat saya menjelaskan atau makin bingung? Bagaimana Desi? Paham yang saya jelaskan? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Nurul? Paham yang saya jelaskan? Oke, baik. Paham. Kita lanjut ya kalau sudah paham. Nah, kemudian kita lanjut ya. Bentar. Nah, kita sekarang masuk ke kode etik ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar apa sih itu kode etik ya. Jadi setiap profesi itu punya kode etik masing-masing ya. Kita perawat juga punya kode etik. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang apa itu kode etik? Ayo. Saya, Pak. Kode etik yaitu pedoman tingkah laku yang profesional yang harus dijunjung tinggi oleh perawat, Pak. Oke, sangat bagus ya. Pedoman ya yang dimaksud oleh si Peter Maria, Mas ya. Pedoman perawat dalam melakukan tindakan yang harus dijunjung tinggi ya. Ada yang lain?
Saya Pak, Oh ya, silakan. Delima Panjaitan. Oke, menurut Delima saya apa? adalah Delima Panjaitan. Kode etik itu seperti tindakan atau perilaku perawat dalam kerangka kerja dan pengambilan keputusan secara profesional, Pak. Oke, sangat bagus ya. Pendapatnya ya, luar biasa. Yang lain ada mungkin satu orang lagi. Silakan. Ada? Ayo. Yang semangat. Ini kan pertemuan terakhir. Minggu depan udah UTS. Ayo untuk membantu teman-teman nanti dalam nilai ya. Ini salah satu nanti menjadi indikator saya menilai keaktifan teman-teman dalam perkuliahan ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Nurul Saadah. Kode etik keperawatan adalah pedoman standar untuk mengatur tindakan atau perilaku perawat dalam kerangka kerja dan pengambilan keputusan secara profesional. Oke, luar biasa ya. Jadi dapat kita simpulkan ya dari 3 pendapat teman-teman tadi ya, bahwasannya kode etik itu adalah sebuah acuan ya, sebuah acuan yang tertulis tentang perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan ya. Siapa yang membuat kode etik ini adalah organisasi ya, PPNI, pastinya PPNI yang buat kode etik keperawatan ya. Jadi perawat itu dalam melaksanakan tugasnya ya, ada panduan ya, namanya panduan acuan yang harus dijunjung tinggi ya. Karena kalau misalnya kode etik tidak dipahami oleh seorang perawat, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nanti akan kita bicara selanjutnya. Kemudian apa itu tujuan kode etik? Nah, agar perawat terhindar dari penyimpangan ataupun malpraktik ya, ataupun pelanggaran etik moral dalam keperawatan, dan menggambarkan tanggung jawab akuntabilitas keperawatan ya. Jadi dengan adanya kode etik ini, perawat akan sangat dihargai ya sebagai sebuah profesi ya, bahwasanya perawat ini diatur oleh undang-undang dan organisasi, sehingga dalam memberikan setiap tindakan itu sudah terstandar ya. Contoh pelanggaran kode etik ya, autonomi ya, salah satu ya, dalam menjaga privasi pasien ya, kerahasiaan pasien ya. Biasanya itu banyak kejadian ya di rumah sakit, banyak perawat ya, enggak banyak, maksudnya ada beberapa yang saya dapat dulu ya waktu saya masih di rumah sakit ya, tentang kerahasiaan pasien ya. Artinya pasien menceritakan tentang keluh kesah ataupun menceritakan tentang kondisi pasien tersebut ya. Jadi si perawat menceritakan kepada teman-teman yang lain bahwasannya pasien bla 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 ya. Itu salah satu pelanggaran kode etik ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jadi perawat, itu salah satu harus dijaga ya privasi antara perawat dan pasien. Oke, kemudian, nah dalam praktik keperawatan itu ada 5 masalah ya yang biasanya terjadi di rumah sakit ya. 5 masalah dasar etika keperawatan yang berhubungan dengan pertimbangan prinsip etik ya. Jadi ini saya lampirkan hanya 5 saja. Sebenarnya banyak kejadian ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Yang pertama itu tentang kuantitas dengan kualitas hidup ya. Bagaimana yang dimaksud dengan masalah dasar etik tersebut ya. Contoh, seorang ibu meminta perawat melepaskan selang atau alat pada anaknya yang sudah koma 7 hari ya. Kira-kira ya apa yang akan dilakukan oleh seorang perawat. Nah, di sini akan terjadi dilema etik ya. Dilema etik di mana kalau misalnya si perawat membuka ataupun mengikuti instruksi dari pasien, maka akan mempengaruhi kualitas hidup si pasien ya. Jika tidak diikuti, maka kuantitas tidak akan terjalani ya. Paham sampai di sini contohnya? Jadi dia ada dilema etiknya antara mengikuti perintah si ibu atau menjalankan tugas kita sebagai perawat ya. Karena kalau misalnya
suatu tindakan itu banyak pertimbangannya. Selain dari keluarga pasien meminta untuk dilepaskan alat medis, ada juga hal-hal lain harus dipertimbangkan ya. Tidak semua karena pasien koma itu ada bisa kita pertahankan untuk untuk lebih untuk hidup kembali ya, maksudnya kembali dari koma ya. Kemudian yang kedua ya, masalah dasar etik yang sering terjadi ya, antara kebebasan dan pencegahan bahaya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, seorang lansia yang menolak untuk menggunakan sabuk pengaman sewaktu berjalan ya. Artinya di sini pasien punya kebebasan dalam menentukan apa yang harus dilakukan ya. Namun kita sebagai perawat punya rasa ya, punya tanggung jawab untuk meminimalkan bahaya yang terjadi pada lansia. Jika lansia tidak menggunakan sabuk pengaman waktu berjalan, maka risikonya lansia akan jatuh. Nah, ini antara kebebasan dan pencegahan bahaya. Ya, ini yang saya jelaskan ini masalah dasar ya yang sering terjadi di rumah sakit. Oke. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ke yang ketiga ya. Di sini ada berkata jujur PS bohong ya, atau bisa dilihat seorang perawat mengetahui temannya menggunakan narkoba. Apa nilai etik di sini ya? Apakah perawat harus memberitahukan atasan bahwasanya perawat tersebut menggunakan narkoba, atau hanya diam saja ya? Ini juga menjadi masalah etika keperawatan ya di rumah sakit. Kemudian yang keempat yaitu keinginan terhadap pengetahuan yang bertentangan dengan falsafah ya. Contoh yang sering kita lihat ya, kampanye bahaya merokok bertentangan dengan kebijakan ekonomi ya. Jadi kita sebagai perawat memberikan edukasi bahayanya merokok ya, bahayanya untuk ibu hamil, merokok untuk ibu hamil dan sebagainya ya. Tapi kebijakan ekonomi Indonesia hanya tidak melarang orang merokok ya. Artinya ekonomi Indonesia paling banyak menghasilkan uangnya atau pajaknya dari rokok. Jadi ini menjadi dilema ya bagi seorang perawat dalam memberikan edukasi tentang bahayanya merokok ya. Kemudian yang terakhir yaitu terapi ilmiah. Oke, jelas ya. Lihat. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik ya, teman adik-adik, kita lanjut lagi tadi sampai terapi ilmiah konvensional PS terapi tidak ilmiah ya. Jadi masalah etika selanjutnya yaitu terapi ilmiah konvensional PS versus terapi tidak ilmiah ya. Contoh di sini sudah saya lampirkan ya, masyarakat lebih memilih terapi konvensional sedangkan belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Ini akan menjadi juga salah satu masalah etik ya, etik keperawatan di rumah sakit ya. Karena masyarakat masih mempersepsikan bahwasannya terapi alternatif yang di luar sana selain dari medis lebih bagus ya terapinya, lebih cepat sembuh masyarakat ya. Sedangkan tidak semua terapi-terapi alternatif atau komplementer di luar sana yang sudah terbukti kebenarannya ataupun yang bisa diuji secara ilmiah ya. Nah, dari 5 masalah etika keperawatan ini teman-teman akan menjumpai nanti ya di lapangan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke dilema etik. Nah, dilema etik ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, pernah melihat di TV, mendengar ya, dilema etik kan banyak sekarang kejadian-kejadian, apalagi masa COVID ya, banyak dilema etik yang dialami oleh perawat ya, dalam merawat pasien-pasien COVID ya, banyak itu kejadiannya di TV ya. Oke, jadi dilema etik itu suatu masalah yang melibatkan 2 atau lebih landasan moral atau suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Nah, ini merupakan suatu kondisi kedua alternatif memiliki prinsip. Jadi dilema etik itu ketika ada
dua tindakan yang harus dilakukan secara bersamaan, ya. Di sini akan terjadi dilema, ya. Mana tindakan yang akan dilakukan untuk membantu pasien dalam meningkatkan derajat kesehatan, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, ya? Pada dilema etik, perawat sukar, ya, untuk menentukan mana benar atau salah serta dapat menimbulkan stres pada perawat, ya. Jadi itulah pentingnya berpikir kritis, ya. Berpikir kritis, seorang perawat itu harus mampu berpikir kritis dalam menentukan keputusan-keputusan yang bijak, ya, atau melahirkan keputusan atau alternatif yang menguntungkan pasien, ya. Contoh di sini saya sebutkan, ya, pemberian asuhan keperawatan kepada pasien COVID. Perawat dituntut selalu bersikap adil, jujur, dan tidak membeda-bedakan status pasien ataupun golongan pasien, ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan, ya, lihat di TV itu, ya, banyak dilema, banyak masalah-masalah dilema etiknya, ya, seperti di masyarakat, ya. Masyarakat masih berpendapat bahwasanya perawat membisniskan COVID ini menjadi lahan bisnis, ya, seperti swab, ya, seperti melakukan swab antigen, ya, rapid test itu. Masyarakat memikirkan bahwasanya perawat membisniskan, menjual antigen dan sebagainya. Itu salah satu dilema etik yang dialami oleh perawat. Padahal sebenarnya perawat itu memberikan pelayanan asuhan keperawatan sudah sesuai dengan kode etiknya masing-masing. Nah, itu salah satu isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya isu untuk perawat, ya. Mungkin adik-adik tahu, ya, di kalangan masyarakat tempat adik-adik tinggal bagaimana masyarakat ini yang menilai seorang perawat itu dalam menangani pasien COVID. Banyak itu kasusnya, ya. Seperti yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu, ya, ada seorang pasien yang takut ke rumah sakit. Katanya perawat kalau misal kata perawat, kalau misal masuk rumah sakit harus rapid test, harus antigen, padahal si pasien hanya demam saja, ya. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi isu, ya, akan menjadi isu yang tidak baik untuk si perawat, ya. Maka perlu edukasi ataupun penyuluhan tentang COVID itu untuk meminimalkan isu tersebut, ya. Paham adik-adik sampai di sini? Paham, Pak. Paham, ya. Paham, Pak. Baik, kalau Paham, Pak. terlalu cepat instruksikan, Pak, terlalu cepat, ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian kita masuk, ya. Setelah kita ketahui apa itu nilai keperawatan, sekarang kita harus ketahui juga, ya, fungsi nilai dalam keperawatan, ya. Nah, nilai berfungsi sebagai filter atau penyaringan untuk berbagai pengalaman yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau hubungan perawat dengan pasien atau perawat dengan multiprofesi lainnya sehari-hari dalam memberikan asuhan keperawatan, ya. Jadi teman-teman harus paham, ya, nilai apa yang harus kita miliki. Tadi saya jelaskan di slide kedua kalau nggak salah saya, ya, nilai yang harus dianut oleh perawat itu, ya. Salah satunya tadi itu sesuai dengan kode etik, ya, sesuai dengan standar yang telah diatur, ya. Bersikaplah sesuai dengan apa yang telah menjadi beban bagi Anda ataupun yang menjadi kompetensi Anda dalam memberikan asuhan keperawatan, ya. Kemudian klasifikasi nilai itu ada dua, ya, nilai nurani, nilai pemberi, dan nilai nurani itu nilai yang ada dalam diri manusia yang menjadi perilaku manusia. Artinya seperti saya jelaskan tadi, ya, nilai personal. Kemudian nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan, ya. Nah, nilai seperti sifat empati atau simpati, ya, atau sifat caring, ya, yang harus ditunjukkan kepada pasien. Salah satu yang saya sebutkan tadi itu caring itu yaitu 3S, ya. Sapa, senyum, dan sentuh. Itu salah satu nilai yang kita harus anut oleh perawat. Oke, karena perawat ini yang berhubungan 24 jam dengan pasien, ya, yang tahu seluk-beluk
kondisi pasien. Jadi harus ada nilai-nilai caring dalam hati perawat. Oke, kemudian berdasarkan klasifikasi nilai tersebut, dianggap manusia sebagai pribadi yang utuh, harus senantiasa memegang aspek kejujuran dan nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak, ya, benar dan salah yang dianut oleh golongan atau anggota. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Apa saja esensial nilai dalam keperawatan? Ya, apa saja yang ada, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, ya. Di sini ada 7, ya, ada 7 saya lampirkan. Yang pertama, estetik atau pindahan, ya. Maksudnya bagaimana, ya? Seorang perawat harus memberikan lingkungan yang nyaman kepada pasien, ya. Harus memodifikasi setiap tindakan yang diberikan kepada pasien, ya. Jadi misalnya seorang perawat itu harus menciptakan lingkungan yang nyaman, yang aman buat pasien, ya. Contoh misalnya perawat merawat seorang pasien ibu hamil, ya, atau perawat merawat pasien penyakit dalam, seorang ibu dengan luka gangren, ya, luka gangren salah satunya. Nah, di ruangan itu otomatis dengan ada luka gangren itu akan tidak nyaman, ya, baunya tidak nyaman, ya. Lalu bagaimana perawat itu memodifikasi lingkungan pasien itu tidak bau dan sangat indah, menyenangkan kalau kita masuk ke ruangan, ya. Salah satunya selain kita memberi perawatan luka berskala, kita juga memberikan harum ruangan, ya. Ada itu dijual, ya. Biasanya di rumah sakit itu ada khusus pengharum ruangan untuk pasien-pasien dengan dirawat luka gangren ataupun luka bakar, ya. Sehingga kenyamanan itu akan mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien secara tidak langsung. Oke, kemudian kita lanjut, apa juga yang harus dimiliki oleh perawat, ya? Altruisme, ya, mengutamakan orang lain, ya. Artinya di sini ketika teman-teman merawat pasien, utamakan pasien itu untuk diberikan kebutuhannya, kebutuhan sesuai dengan Abraham Maslow. Sudah pernah kita belajar, ya, tentang kebutuhan manusia menurut si Abraham Maslow, ya. Salah satunya cinta dan kasih sayang dan cinta, ya. Kita harus memberikan kepada pasien. Bagaimana kita merawat keluarga kita, teman kita, ya. Begitu juga kita rawat pasien. Kita anggap mereka saudara kita. Itu yang arti dari mengutamakan orang lain, ya. Kemudian kita lanjut ke equality, ya, kesetaraan, ya. Di perawat juga harus bersikap adil, ya, bersikap harus sesuai dengan jangan dibeda-bedakan, ya, baik dari ras ataupun etnis yang dianut oleh pasien, ya. Jangan nanti ada pasien dari suku Jawa dengan suku Aceh, teman-teman membedakan. Oh, saya karena suku Jawa saya lebih memberikan empati, simpati kepada pasien suku Jawa. Itu tidak boleh, ya. Jadi harus punya kesetaraan, ya. Jadi misalnya ada 2 pasien yang dengan gula atau diabetes mellitus, tapi berbeda suku, harus sama diberikan tindakannya. Harus sama, nggak boleh beda-bedakan, ya. Karena banyak kasus-kasus isu di rumah sakit, ya. Si pasien A dengan pasien B mengalami DM, ya. Lalu si pasien A karena baik dengan perawat, dia memberikan makanan segala macam, maka perawat akan terpengaruhi, lebih mengutamakan si pasien A, sedangkan si pasien B juga membutuhkan perawatan yang sama. Itu tidak boleh, ya. Jadi harus sama, tidak boleh membeda-bedakan. Oke. Kemudian kita lanjut ke kebebasan atau freedom, ya. Berikan kebebasan kepada pasien dalam melakukan aktivitasnya di ruangan, ya. Bukan berarti tidak dipantau, ya, harus dipantau juga. Namun diberikan kebebasan ini maksud di sini
memberikan banyak waktu untuk pasien melakukan aktivitas yang disukainya, baik itu nonton, jalan-jalan di taman, ya, sehingga itu akan mempengaruhi juga untuk kesembuhan pasien, ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, human dignity, ya, human dignity atau martabat manusia, ya, seperti yang jelaskan slide sebelumnya. Martabat manusia itu harus dijaga, ya. Bagaimana Anda merawat diri Anda sendiri ketika sakit, seperti itulah Anda merawat orang lain, ya. Karena manusia itu unik, utuh, ya. Manusia itu unik. Jadi berbeda suku, beda bahasa, beda lagi respon terhadap sakit yang diderita. Paham teman-teman atau makin bingung? Paham, Pak. Oke. Pak. Kemudian kita lanjut, namanya oke, good. Justice, ya, atau keadilan. Nah, bersikap adil kepada semua pasien yang Anda rawat, ya. Kemudian trust, ya, kejujuran. Jadi setiap Anda memberikan tindakan, Anda harus menjelaskan secara detail tentang tindakan, manfaat, efek samping dari tindakan, ya. Dan hasil-hasil dari penunjang harus Anda kasih tahu, ya, secara jujur kepada pasien dan keluarga pasien, ya. Bersikap jujur. Oke, kita lanjut kalau sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke etika keperawatan, ya. Tadi sudah legal, ya, ada kode etik. Nah, etika keperawatan secara umum teman-teman bisa perhatikan, ya. Nah, mungkin pertemuan pertama sudah tahu, ya, tentang keperawatan. Keperawatan itu salah satu profesi yang mempunyai bidang ilmu pada kesejahteraan manusia, yaitu seorang perawatan itu memberikan bantuan kepada pasien yang sehat maupun sakit, ya, untuk menjalankan fungsi hidup sehari-hari, ya. Kemudian etika yaitu kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu atau pasien yang dirawatnya, ya, dan mengatur hubungan antara si perawat dengan pasien. Jadi etika itu ataupun etik itulah kode perilaku, ya, perilaku yang harus ditunjukkan ketika kita memberikan asuhan. Etika juga merupakan, ya, peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar, ya. Etika ini yang berhubungan dengan hal yang baik dan hal yang tidak baik, ya, atau bisa disebut etika ini moral yang harus ada pada diri perawat sebelum memberikan asuhan keperawatan, ya. Bagaimana moral profesional? Makanya teman-teman harus paham dulu apa aja kode etik, ya, standar kode etik yang harus kita miliki sehingga punya moral dalam melaksanakan kode etik tersebut. Oke. Nah, kode etik itu terbentuk dari etika dan moral, ya. Jadi dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh perawat berdasarkan dari prinsip dan moral, ya, etika dan moral yang dimiliki oleh si perawat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini sudah saya simpulkan, ya. Etika keperawatan itu peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan, ya, bagi perawat profesional yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk, ya, atau kewajiban dan tanggung jawab yang diatur oleh kode etik. Oke, nanti teman-teman juga akan mendapatkan istilah-istilah dalam etika dan hukum keperawatan, ya. Seperti etika, apa itu etika, ya, peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan, ya. Etik juga, ya, penentuan tingkah laku. Moral, nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral bisa dikatakan itu sikap, ya kan, itu hierarki, ya, pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Moral itu ada di tingkah laku, ya. Kode etik kaidah utama menjaga terjalinnya interaksi pemberi dan penerima asuhan.
Profesional seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan, ya. Profesionalisme suatu proses yang dinamis untuk memenuhi atau mengubah karakteristik ke arah profesi, ya. Nah, hukum ini peraturan undang-undang yang dibuat oleh suatu negara, ya, untuk mengatur setiap tindakan yang diberikan oleh suatu profesi. Oke, baik. Sampai di sini sebelum kita masuk ke prinsip etik, ya. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya, ya. Nah, coba siapa yang tahu tentang prinsip etik dalam keperawatan? Apa saja prinsip yang terdapat dalam etik keperawatan? Silakan. Jangan segan-segan. Ya, baik. Izin Pak, saya Ya, Delima, silakan. Good. prinsip-prinsip dalam etik keperawatan itu ada 8, Pak. Ada 8, sebutkan salah satunya. Yang pertama autonomi. Autonomi itu adalah artinya memberikan pasien itu untuk mengambil keputusan secara bebas, Pak. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Yang kedua, beneficient, Pak. Beneficient ya. Apa itu beneficient? Berbuat baik, Pak, pada pasien. Berbuat baik. Oke, sangat bagus ya Desi. Ada lagi yang lain? Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Nurul. Ketiga, justice, Pak. Justice. Apa itu justice? Memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku, Pak. Oke, jadi bisa dikasih contoh satu, Nurul? Bagaimana bersikap justice? Tidak membeda-bedakan pasien, Pak. Wah, luar biasa ya. Itu salah satu contoh dari justice. Bagus, Nurul. Yang lain? Ada yang bisa memberikan contoh dari Saya, Pak. etik? Silahkan. Ini siapa? Ica Anggraini, Pak. Oke, Ica Anggraini. Yang veracity, Pak, jujur kepada pasien dan keluarga. Oke, veracity ya, kejujuran ya. Contohnya, Ica? Contohnya apa pun yang dilakukan harus jujur, selalu jujur, Pak. Oke, bagus ya. Sangat bagus ya dari jawaban teman-teman yang sudah berani memberi pendapat tentang prinsip etik ya. Oke, kita sekarang masuk kita akan bahas satu persatu ya. Bagaimana prinsip etik itu, apa-apa aja prinsip etik. Nah, tadi teman-teman sudah menyebutkan ya, seperti si Nurul, Desi, Ica, ya, sudah menyebutkan beberapa tadi ya. Jadi prinsip etik itu yang harus kita miliki juga oleh menjadi perawat ya. Sikap kita itu, prinsip kita harus kita tanamkan dalam diri kita sebelum bertemu dengan pasien ya. Jadi kalau prinsip etik ini harus betul-betul hafal mati ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang prinsip etik, maka menjalankan tugas itu sangat mudah ya. Oke, jadi kalau penentuan pengambilan keputusan atau decision making untuk tindakan itu bisa dari prinsip ini ya. Mana prinsip yang cocok sesuai kondisi pasien. Yang pertama autonomi ya. Hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri ya. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Nah, di sini perawat dituntut untuk lebih legowo ya, lebih memperhatikan apa kemauan pasien ya. Dan ada juga beberapa faktor yang bisa kita sebagai perawat menolak apa yang diingin pasien jika itu memperburuk situasi pasien. Namun kalau misalnya tidak memperburuk situasi pasien ya silahkan ya. Itu hak pasien. Oke.
Kemudian berbuat baik ya, ini salah berbuat baik ataupun benevensi ya. Nah, berbuat baik terhadap pasien. Ya, perawat melakukan tindakan senantiasa didasari prinsip berbuat baik kepada pasien ya. Contohnya, bagaimana seorang berbuat baik kepada pasien? Seorang pasien setelah melahirkan ya, ingin BAK ya, BAK tapi pasien tidak dipasang kateter ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat ya? Perawat di sini melakukan membantu pasien dalam BAK ya. Sampai pasien selesai BAK itu salah satu kita berbuat baik kepada pasien ya. Kemudian menciptakan ruangan yang nyaman, yang tenang ya. Kemudian kita juga menawarkan diri ya untuk tempat bercurhat si pasien, itu juga salah satu benevensi ya. Jadi perawat harus memiliki seperti itu ya. Kadang ada itu kasus, saya pernah menjalankan salah satu ini ya, waktu di rumah sakit ya. Saya melihat seorang pasien ya di rumah sakit salah satu di Medan ya. Nah, seorang pasien saya menawarkan solusi-solusi atau ide tentang bagaimana cara mengatasi hal yang sedang dialaminya ya. Waktu itu pasiennya bingung dengan kondisinya karena tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga ya, sehingga saya menawarkan apa yang dibutuhkan Ibu silakan hubungi saya ya, baik itu ketika saya dinas maupun tidak dinas ya, saya siap membantu. Itu salah satu ya, padahal saya waktu itu tidak dinas pagi ya, saya tidak dinas pagi, tapi pasien membutuhkan waktu itu membutuhkan beli obat ya, karena BPJS tidak menyediakan ya. Saya ke sana untuk membantu pasien untuk membelikan obat di luar. Itu salah satu bentuk kita berbuat baik. Oke. Kemudian tadi si Nurul ya, Justice ya. Siapa tadi, si Nurul atau Ica? Justice ya. Iya, Pak. Ya, justice itu keadilan ya. Perawat harus bersikap yang sama atau adil terhadap orang lain dan menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Di sini bersikap adil seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jangan membedakan pasien A dan B, padahal pasien A dan B sama penyakit yang dialami ya. Jadi harus disamakan, harus adil ya. Oke. Kenapa di rumah sakit itu dibeda-bedakan VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ini bukan karena tidak adil ya. Jadi mungkin kita kembali ke otonomi. Ada pasien yang memilih dia ke kelas 1 ya, atau VIP itu lebih ke otonomi ya, bukan berarti Pak kenapa dibeda-bedakan, kenapa nggak disamakan. Ya tidak boleh disamakan karena kita punya otonomi, makanya harus dipaham juga prinsip otonomi. Oke. Kita lanjut. Nah, yang keempat ya, non malveyancy ya, tidak merugikan ya. Nah, prinsip ini tidak merugikan, prinsip tidak merugikan harus dipegang oleh setiap perawat. Ya. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya, cedera atau kerugian baik fisik maupun psikologis pasien ya. Jadi maksud dari tidak merugikan ini ketika Anda melakukan perawatan, misalnya memasang infus ya. Itu memasang infus itu punya SPO-nya yang memang harus dijalani betul-betul ya. Harus sesuai SPO, karena banyak sekarang kejadian di rumah sakit perawat asal-asalan memasang infus tanpa memperhatikan prosedur ya, sehingga terjadi bengkak ya pada infus dan seringkali infus macet ya. Mungkin teman-teman ada keluarga ya, saudara yang di rumah sakit sebentar-bentar infusnya macet karena apa? Pada dasarnya salah ketika pertama pemasangan infus ya. Nah, ini akan merugikan pasien ya. Pasien akan tidak nyaman ya. Dan ini akan menimbulkan cedera pada pasien. Salah satunya bengkak pada tangannya ya, atau bisa jadi ke organ-organ lain ya. Timbul dari efek pemasangan infus ya. Oke. Kemudian yang kelima kejujuran ya, veracity ya. Prinsip veracity ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran ya.
Jadi saya juga punya pengalaman dulu ya, seorang pasien ya, pasien laki-laki 24 tahun ya, datang ke IGD ya. Datang ke IGD, pasien tersebut kebetulan saya dinas malam waktu itu ya. Dari berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien ini dikatakan SIDA ataupun HIV/AIDS ya kan, HIV/AIDS ya. Ketika itu pasien belum tahu dan keluarga pasien belum tahu ya. Dari indikasinya saya lihat dari hasil pengkajian, salah satunya dari hasil labnya itu ya, dari hasil lab mengeluarkan HIV. Lalu bagaimana saya memberitahukan pasien bahwasannya pasien mengidap penyakit yang dilarang, penyakit HIV/AIDS ya. Nah, bagaimana sikap saya? Saya harus mengatakan yang sebenar-benarnya kepada pasien. Waktu itu saya langsung memanggil keluarga pasien. Yang pertama saya menjelaskan dulu tentang kondisi pasien, kemudian saya tunjukkan hasil ya. Saya tunjukkan hasil pemeriksaannya bahwasanya pasien mengidap HIV/AIDS. Ketika itu keluarganya lemas ya, terutama orang tuanya ya. Kok bisa anaknya keluarga mengatakan ya anaknya tidak bandel ya, tidak pernah keluar, tapi kok bisa HIV ya. Disitulah saya memberitahu bahwasanya anaknya kena HIV. Mungkin bisa jadi kurangnya pengontrolan orang tua ketika dia di lingkungannya ya. Itu salah satu bentuk kejujuran harus kita, walaupun itu menyakitkan ya bagi keluarganya, tapi kita harus sampaikan ya, harus kita sampaikan. Oke, jangan nanti teman-teman saya takut Pak, nanti dia sedih, keluarganya ini tidak boleh ya. Harus teman-teman sampaikan apapun hasilnya. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu fidelity ya, menepati janji. Nah, prinsip fidelity dibutuhkan oleh setiap perawat untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap pasien ya. Perawat harus setia terhadap komitmennya. Contoh, seorang pasien mengeluh BAK-nya tidak bisa BAK ya, tidak bisa BAK. Oke, kemudian perawat memasang kateter ya, memasang kateter pada pasien tersebut. Setelah dipasang kateter tersebut, perawat setelah dipasang pada pasien itu, lalu perawat menjanjikan bahwasanya nanti akan dibantu untuk membuang urin ya. Kalau sudah penuh nanti silakan hubungi saya ke nurse station ya. Lalu di sore harinya urinnya sudah penuh, urin bagnya sudah penuh ya. Maka perawat tidak datang untuk membuang urin tersebut ya. Nah, di situ apa prinsip yang dilanggar? Yaitu tidak menepati janji ya. Artinya perawat tidak datang untuk membuang urin dan memesase yang bisa tindakan yang bisa dilakukan pada pasien. Itu salah satu prinsip yang dilanggar oleh si perawat ya. Jadi apapun yang Anda katakan kepada pasien ya lakukan, tepati janjinya ya. Jangan hanya sekedar janji. Banyak sekarang kasus isu-isu di rumah sakit ya. Impus pasien habis ya, nanti Bu saya datang untuk gantikan, nanti Pak saya datang untuk gantikan, padahal sampai habis, sampai masuk udara ke saluran impus tidak diganti impusnya. Itu paling banyak kejadian di rumah sakit ya. Jadi diharapkan teman-teman adik-adik ini perawat generasi penerus ya, jangan sampai seperti itu ya. Harus betul-betul kalau udah jadi perawat tuh harus siap ya, harus siap dengan prinsip etik ini yang harus adik-adik miliki ya. Kemudian confidentiality ya, ataupun kerahasiaan ya. Nah, ini informasi tentang pasien harus dijaga ya. Apapun yang disampaikan pasien ya cukup di situ aja. Tidak boleh walaupun hanya teman sejawat, kecuali itu menyangkut tentang kondisi ataupun pengkajian pasien, boleh kita sampaikan ke perawat sejawat. Tapi kalau itu sudah menyangkut privasi dia, pasien jangan. Ya. Oke. Kemudian nggak boleh juga kita foto video sama pasien. Sekarang banyak kejadian di rumah sakit. Foto sama pasiennya ya kan. Buat status pasien rawatan saya, alhamdulillah hari ini sudah pulang. Tidak boleh. Ya. Sekarang sudah ada itu peraturan undang-undang yang melarang hal tersebut. Oke, karena banyak kasus-kasus seperti itu dituntut oleh keluarga pasien ya. Mana itu privasi pasien. Jadi perawat harus punya prinsip tersebut.
kerahasiaan. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah mengerti? Baik, karena diam semua ya. Jadi ini entah makin bingung, entah udah paham, saya nggak tahu nih ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Masih ada beberapa slide lagi ya. Masih semangat? Atau kita jeda dulu? Lanjut ya. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, silakan. Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang metodologi dalam pengambilan keputusan atau prinsip apa yang harus dimiliki oleh perawat dalam mengambil keputusan. Apa pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan untuk pasien, untuk tindakan pasien, dan untuk pribadi perawat sendiri ya. Nah, prinsipnya yaitu kita yang pertama menunjukkan maksud baik ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita menunjukkan maksud baik ya. Artinya misalnya kita ngambil keputusan tentang perawatan pasien ya. Perawatan apa misalnya perawatan luka ya, perawatan luka pada pasien ya. Kita tunjukkan maksud baik kita di situ, bahwasanya kita melakukan perawatan luka untuk pasien biar agar lebih cepat sembuh ya, lebih cepat sembuh lukanya dan bisa pulang ya. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan ya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita harus punya informasi-informasi yang valid ya atau relevan ya. Sehingga keputusan yang kita ambil ataupun alternatif yang kita lahirkan itu menguntungkan pasien. Kemudian mengidentifikasi semua orang yang penting, semua orang penting ya. Artinya sebelum kita mengambil keputusan, misalnya kita mengambil keputusan untuk tindakan pada pasien A ya. Nah, yang kita libatkan itu adalah keluarganya. Kita libatkan keluarganya dalam pengambilan keputusan ya. Misalnya pasien dengan luka gangren ya, tidak bisa lagi, sudah parah ya, sudah grade tinggi ya, lukanya sudah grade tinggi, harus dilakukan amputasi ya. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk amputasi, apa yang harus kita lakukan yaitu kita bertemu dengan keluarga untuk mendiskusikan ya, sehingga keputusan kita ambil itu disepakati oleh keluarga atau orang terdekat. Dan kemudian yang keempat mengusulkan tindakan alternatif dan melakukan tindakan ya. Jadi misalnya dokter sudah memvonis untuk amputasi, lalu kita sebagai perawat, ini perawat sudah memiliki atau berpikir kritis, bahwasannya ini nggak usah diamputasi lah, bisa kita sembuhkan dengan perawatan luka berskala. Nah, itu kita usulkan alternatif seperti itu. Paham maksudnya saya di sini? Jadi kalau misalnya pasien tersebut ada pasien A ya, pasien A mengalami luka ya. Ada sekarang pasien yang lukanya grade-nya sudah tinggi, tapi bisa disembuhkan tanpa amputasi. Nah, itu salah satu kita usulkan ke dokternya ya. Dok, tidak perlu diamputasi karena ini jaringannya masih banyak jaringan yang bisa diselamatkan dari luka ini. Jadi bisa kita lakukan perawatan luka berskala, Dok. Apakah bagaimana ya? Itu salah satu alternatif yang kita berikan dari seorang perawat ya. Jangan asal perawat juga dituntut ya dalam memberikan tindakan perawatan itu, perawat dituntut untuk memberikan ide atau alternatif. Jangan asal inggi-inggi aja. Ya, Dok, laksanakan, Dok. Ya, itu bukan perawat namanya. Dulu ya dulu waktu tahun zaman Belanda ya ikut aja apa yang kata dokter. Kalau sekarang kita punya kompetensi sendiri, punya undang-undang sendiri, diakui sebagai profesi. Tahu teman-teman, kita sudah diakui sebagai profesi ya. Undang-undangnya sudah keluar dari tahun 2014. Kalau nggak salah sih nomor 34 ya, undang-undang keperawatan ya 2014. Nah, kita punya undang-undang sama. Posisi kita sama dengan dokter, yang membedakan itu kompetensinya aja. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya masalah etik atau isu yang berkembang di rumah sakit ya atau dalam praktik perawatan ya. Masalah etik atau isu ya. Yang paling sering banyak itu tentang eutanasia, aborsi, HIV ya, transplantasi organ.
Ini antara 4 ini paling banyak isu paling banyak terjadi di rumah sakit yang menjadi dilema bagi perawat ya. Contoh euthanasia ya. Euthanasia itu memberikan suatu suntikan obat untuk menghentikan kehidupan ya, atau memberikan untuk mengakhiri hidup pada pasien yang terminal ya. Ini akan menjadi dilema juga ya, karena kita dari kode etik kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien sampai pasien itu menyerah ya, artinya mempertahankan hidup orang ya, bukan dalam kode etik kita ya. Sedangkan secara konsep euthanasia ini untuk menghentikan kehidupan seorang itu kan menjadi masalah etik ya, masalah etik dalam praktik keperawatan. Kemudian aborsi ya, aborsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti dukun-dukun anak ya, yang tidak bertanggung jawab ini menjadi isu juga di praktik keperawatan. HIV/AIDS juga ya, HIV/AIDS juga ini juga isu ya. Ketika seorang perawat merawat HIV/AIDS akan terjadi dilema etik ya, di mana perawat takut tertular penyakit dan takut tertular HIV itu kepada dirinya dan keluarganya ataupun orang lain ya. Kemudian juga transformasi organ sama juga ya, itu akan menjadi isu-isu yang berkembang di rumah sakit atau dalam praktik keperawatan. Oke. Nah, ini secara konsep ya, isu etik dalam perawatan ya. Kemajuan ilmu dan teknologi terutama di bidang biologi dan kedokteran telah menimbulkan berbagai permasalahan atau dilema etik kesehatan ya, belum teratasi. Masalah bioetik semakin berkembang dengan munculnya berbagai sistem pelayanan kesehatan baru seperti nursing care ya, perawat rumah, telenursing, perawatan jarak jauh ya. Nah, contoh-contoh isu yang paling sering terjadi itu bagian keperawatan maternitas ya, seperti aborsi, kehamilan remaja ya, pernikahan dini ya, penanganan bayi yang berisiko tinggi ya. Kemudian pada pasien lansia ya, terjadi penganiayaan lanjut usia ya, euthanasia, dan penanganan pasien HIV. Nanti kita akan pelajari lebih lengkap ya ketika teman-teman sudah masuk ke praktik lapangan. Nanti kita akan langsung tunjukkan ya isu-isu yang mana yang paling sering berkembang di tempat teman-teman nanti praktek ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke legalisasi ya. Jadi proses legalisasi praktik perawatan ya. Jadi kita sebelum menjadi perawat itu ada namanya legislasi ya. Nanti tamat kuliah teman-teman harus mengikuti salah satunya uji kompetensi ya. Jadi legislasinya itu seperti bentuk STR, surat tanda registrasi. Kemudian ketika teman ingin bekerja juga nanti akan keluar surat SIP ya, surat izin praktik ya. Kemudian teman-teman juga nanti kalau sudah membuka praktek mandiri juga akan keluar surat SIPP ya, itu berbentuk contoh-contoh legalisasi dalam praktek keperawatan ya, ketetapan hukum yang dan hak dan kewajiban seseorang perawat dalam melakukan praktek keperawatan. Oke. Itu sudah ada dalam undang-undang ya. Undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga perawat ya, undang-undang keperawatan sudah ada. Kemudian, nah, apa prinsip dasar legislasi dan fungsinya ya? Nah, prinsipnya harus jelas membedakan tiap kategori tenaga keperawatan. Jadi seperti STR ya, STR itu akan membedakan ya kategori si perawat dengan profesi lainnya ya. Kemudian fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat ya terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan ya. Fungsi memelihara kualitas pelayanan, memberikan kejelasan batas kewenangan ya. Jadi fungsi dari legislasi ini yaitu untuk memberikan kejelasan batas kewenangan perawat dalam memberikan asuhan. Oke, ada pertanyaan? Lanjut.
Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik. Lanjut ya. Bentar. Nah, oke. Aspek legal etik ya. Jadi aspek legal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tahun 1992 ya tentang kesehatan. Dan ada juga di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2012 tentang kesehatan ya. Kemudian peraturan pemerintah juga nomor 32 tahun 1996 dan tahun 2006 tentang tenaga kesehatan. Nanti saya akan share ya undang-undang ini ya. Kemudian ke Permenkes juga ya tahun 2014 ya, saya tidak lampirkan di sini. Kemudian aspek legalnya juga dari Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 ya. Bisa dibaca nanti dari aspek-aspek apa aja peraturan-peraturan dalam legal etik perawatan. Kemudian jika sudah kita ketemu dengan dilema etik ya, ini ada saya sedikit pemecahan masalah etik ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan etik di dunia keperawatan atau di praktik perawatan, yaitu yang pertama harus kita lakukan identifikasi masalah etik. Kita identifikasi dulu apa masalahnya. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta terkait masalah etik. Kemudian kita evaluasi tindakan alternatif dari berbagai aspek etik ya, yang melahirkan alternatif ataupun tindakan yang untuk dilakukan ya. Kemudian buat keputusan dan uji coba ya. Kemudian bertindak, refleksikan pada keputusan ya. Jadi dalam pemecahan masalah etik, contoh misalnya pasien dengan perawat merawat pasien HIV, bagaimana caranya si perawat itu bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar ya, tanpa memikirkan penularan kepada si perawat dan keluarga perawat ya, keluarga si perawat tersebut sendiri ya. Oke. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, pemberi legislasi keperawatan itu ada surat izin perawat ya, surat izin kerja, surat izin praktek perawat ya, surat tanda registrasi. Ini sudah ditentukan ya, nanti kalau teman-teman sudah tamat dari perkuliahan. Oke, baik ya, pertemuan kita sampai di situ ya, sampai di sini materinya. Sebelum saya tutup ya, sebelum saya tutup, coba ini ada tugas mandiri ya yang harus teman-teman lakukan, teman-teman kerjakan ya. Tugasnya silakan uraikan secara rinci dan jelas ya tentang nilai-nilai dalam keperawatan ya, beserta contohnya ya. Jelaskan etik dan etika keperawatan secara rinci ya. Kemudian sebutkan masalah-masalah etik dalam keperawatan apa saja ya. Kemudian jelaskan legal etik juga dalam praktik keperawatan, seperti legal etik tadi apa harus dijelaskan, seperti pemberian STR ya. Kemudian jelaskan proses legalisasi praktik keperawatan ya. Bagaimana untuk proses legalisasi? Bagaimana proses seorang perawat mendapat STR ya, mendapat SIP ya, silahkan dijelaskan nanti ya. Oke, sebelum kita akhiri ya, saya ada pertanyaan atau ada yang... Pak. Oke, baik, silahkan. Tadi kan Pak sudah bahas tentang euthanasia Pak. Euthanasia ini udah termasuk aspek legal itu enggak Pak? Atau masih melanggar hukum ya Pak? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya ya. Tadi saya sudah sebutkan euthanasia ya. Euthanasia ini sudah masuk ke legal hukum ya. Tapi ada pertimbangan dalam melakukan euthanasia. Euthanasia itu ada euthanasia aktif
Eutanasia pasif. Ya, eutanasia aktif itu tindakan yang diberikan kepada pasien dengan mencabut semua alat-alat yang terpasang pada pasien. Misalnya pasien koma ya, inkubator, semua yang terpasang pada pasien dicabut. Halo, Itu guys. namanya eutanasia aktif ya. Kemudian eutanasia pasif itu suatu pemberian ya, pemberian obat atau membiarkan pasien meninggal secara baik-baik ya. Nah, dalam legal hukum itu sudah ditentukan dalam undang-undangnya ya. Eutanasia itu bisa dilakukan dengan kriteria bahwa yang pertama permintaan pasien ya, yang kedua hasil dari pemeriksaan ya, yang ketiga harapan hidup ya. Itu 3 yang pertimbangan atau kriteria dalam melakukan eutanasia ya. Dulu itu masih menjadi isu ya, sekarang sudah masuk ke hukum ya. Halo. Peter, Mas ya. Baik, Pak. Oke, ayo yang lain. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu tugasnya dikerjakan dengan cara tertulis atau enggak, Pak? Oke, baik. Untuk tugas ya, silakan diketik aja ya, diketik. Dijelaskan minimal 3 lembar aja. Maaf, minimal 5 lembar ya, minimal 5 lembar. Microsoft ya, Word. Lalu Pak, dikumpulnya kapan? Dikumpulnya hari Kamis, hari Sabtu sebelum UTS hari Senin ya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu dikumpul dan jangan ada yang mencontek ya, jangan sama. Boleh teman-teman ambil referensi dari Google, tapi diubahlah ya, jangan diceplok-ceplok aja dari Google ya, diubah dengan bahasa tersendiri ya. Saya tidak perlu banyak-banyak, yang penting kalian paham dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya kena gitu ya. Oke. Baik, Melani. Pak, terima kasih. Iya, Pak. Ayo, yang lain. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini dari? Iya, ini kan Fidelity selalu menepati janji kepada pasien. Caranya ya, Pak? Sebentar. Kurang jelas Rahma suaranya. Coba diulangi Rahma. Fidelity kan selalu menepati janji kepada pasien. Caranya gimana, Pak ya? Oke, baik ya. Fidelity ya, menepati janji ya. Misalnya Rahma jadi perawat di ruangan penyakit dalam wanita ya, dengan pasien luka gangren ya, terdapat luka gangren ya. Rahma datang ke ruangan tersebut melakukan pengkajian ya, ataupun memberikan asuhan perawatan ya. Lalu Rahma melihat ada luka gangren ibu tersebut ya. Lalu Rahma bilang, Bu, ini lukanya sudah siap ya untuk kita rawat, untuk kita ganti perban ya. Nanti siang saya sekitar jam 12 saya akan kunjungi ibu untuk kita lakukan ganti perban ya. Oke, itu sudah terjadi antara kontrak sama perawat dan pasien ya. Oke, kemudian perawat Rahma lupa melakukan hal tersebut ya. Lupa melakukan hal tersebut itu namanya pelanggaran tidak menepati janji ya. Jadi kalau misalnya Rahma mau menepati janji ya datang sesuai dengan perjanjian dengan pasien, melakukan GP pada pasien tersebut ya. Jadi kalau Rahma nanti jadi perawat nggak boleh ingkar janji ya. Kalau misalnya sudah berjanji sama pasien ya ditepati ya. Itu menjadi salah satu prinsip etik yang harus ditanamkan oleh Rahma sebagai perawat ya. Paham Rahma? Iya, Pak. Oke, ayo ada lagi yang lain?
Ayo, jangan malu-malu. Ya, dalam ketika teman-teman menjadi kita sebagai perawat, kita harus punya prinsip, harus punya nilai, harus punya moral dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan. Tentunya teman-teman harus paham tentang kode etik ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa saja kode etik profesi perawat ya. Itu panjang ceritanya ya. Oke. Kemudian prinsip etik ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, atau seperti malpraktik, maka teman-teman harus paham, harus menganut prinsip-prinsip tersebut, sehingga dalam memberikan pelayanan itu sudah sesuai, dan ini juga membantu dalam pengambilan keputusan asuhan keperawatan. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dari saya, dikumpulkan hari Sabtu jam 1 ya, jam 1 siang batasnya. Dikirim ke via WhatsApp boleh, via email boleh ya. Dikerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri, jangan mencontek ya, jangan copy paste. Hilangkan budaya copy paste itu ya, karena saya tidak suka ya. Yang copy paste itu berarti nggak punya inisiatif untuk mengerjakan tugas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya setelah UTS ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.